Pemerintah mengapresiasi proses demokrasi terkait pro kontra revisi Undang-Undang Pilkada yang berjalan baik karena semua lembaga maupun masyarakat sipil menjalankan tugas sesuai peran dan fungsinya. Berikut pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan. Dan hari ini kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar ya. Tadi DPR sudah menyatakan ya pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga ya. Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.